Manajemen organisasi adalah fondasi dari setiap tim yang sukses. Dengan peran yang terstruktur dan koordinasi yang baik, sebuah tim dapat mencapai tujuannya secara efisien. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana sebuah tim kecil dengan peran yang terdefinisi dengan baik, yaitu ketua tim atau direktur, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer pemasaran dapat bekerja sama untuk mencapai target organisasi mereka. Mari kita lihat bagaimana diskusi mereka dimulai. Ketua tim memiliki peran strategis dan operasional yang sangat penting dalam organisasi, mencangkup kepemimpinan, pengambilan keputusan, pengelola sumber daya, pengembangan strategi, dan pengawas kinerja, serta bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan aktivitas tim, memotivasi anggota tim, dan mengembangkan strategi bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mari kita mulai pada rapat kita pada hari ini. Kita ketahui bahwa usaha kita akhir-akhir ini mengalami kesulitan keuangan. Pengeluaran terus meningkat, sementara pendapatan stagnan ini adalah menjadi masalah serius bagi kita bersama. Saya setuju. Dari sisi operasional sendiri, saya melihat beberapa efisiensi dalam proses produksi. Mungkin kita perlu melakukan evaluasi ulang terhadap semua lini produksi dan mencari cara untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti itu. Manajer operasional memegang peran penting dalam memastikan kegiatan organisasi berjalan lancar. Tugas utama mereka adalah mengelola proses kerja secara efisien, memastikan sumber daya digunakan dengan optimal, dan mengurangi potensi hambatan operasional. Dalam hal ini, Kayla sebagai manajer operasional menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dia menyarankan menambah shift malam untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu tunggu pesanan. Keputusan ini sangat penting agar tim dapat menangkap peluang pasar dengan lebih cepat dan memenuhi target organisasi. Tapi Pak, masalahnya lebih dalam dari itu. Analisis keuangan saya menunjukkan bahwa selain biaya produksi yang tinggi, kita juga memiliki beban hutang yang dimana itu cukup besar. Bunga pinjaman yang harus kita bayar setiap bulan semakin membebani keuangan perusahaan. Dalam organisasi, setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek keuangan. Manajer keuangan bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan kemampuan anggaran. Di dalam situasi ini, Deborah sebagai manajer keuangan menilai bahwa penambahan shift malam adalah ide yang baik, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi keuangan tim. Dia memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk tambahan produksi tidak melebihi anggaran yang tersedia, dan ini dilakukan dengan memprioritaskan pengeluaran yang mendukung tujuan utama tim. Peran ini sangat penting untuk mencegah risiko keuangan yang dapat menghambat operasional di masa depan. Maaf Pak, sebelumnya di sini saya melihat dari sisi keuangan atau pemasaran, mungkin strategi kita perlu disesuaikan. Kita perlu mencari pasar baru. Aspek manajemennya mengimplementasikan produk baru kita. Tentu saja semua ini membutuhkan anggaran tambahan. Semua masukan dari kalian sangat berharga, tapi yang perlu kita ingat adalah kita harus mencari solusi kooperatif. Kita hanya fokus pada satu aspek saja. Manajemen organisasi yang baik kunci untuk mengatasi masalah ini. Saya setuju Pak. Kita perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek bisnis kita, mulai dari penganggaran, terus ada pengendalian biaya, hingga strategi permasalahan. Mungkin kita perlu membuat tim khusus untuk menangani masalah ini. Selain itu, kita juga perlu melibatkan semua karyawan dalam upaya untuk menghemat biaya. Kita bisa mengadakan program penghematan energi, mengurangi penggunaan kertas, dan ATK yang lainnya. Saya ada usulan, mungkin kita bisa memprogramkan loyalitas pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Jadi dengan begitu kita perlu mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan yang baru gitu. Produksi yang cepat tidak akan banyak membantu tanpa strategi pemasaran yang efektif. Disinilah peran manajer pemasaran menjadi krusial. Tirta mengusulkan untuk menjalankan kampanye diskon besar-besaran sebagai strategi menarik pelanggan. Dengan waktu produksi yang lebih cepat, mereka dapat memenuhi permintaan pasar tanpa kendala.
Tugas manajer pemasaran adalah memahami perilaku pelanggan, merancang promosi yang tepat, dan memastikan strategi pemasaran sejalan dengan kapasitas tim. Dalam hal ini, Tirta melihat peluang besar untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan peningkatan kapasitas produksi tim. Ide-ide kalian sangat bagus, tetapi semua ide itu harus dipertimbangkan, dihitung matang-matang. Karena jika salah mengambil keputusan, bukannya untung, kita akan semakin merugi. Bagaimana jika pakai ide saya, Pak? Lebih efisien. Tapi kalau memakai ide Anda, ini otomatis utang kita akan lebih besar. Betul. Apalagi jika tidak berhasil meningkatkan pendapatan, itu akan membuat risiko yang lebih besar lagi. Investor akan mencabut investasi saham yang dari perusahaan kita. Tapi ide saya cukup efisien, soalnya ada datanya. Bisa jadi ide Anda dapat lebih merugikan jika gagal. Terjadilah keributan di ruang rapat karena tidak kompaknya antar manajer, sehingga membuat ketua tim atau direktur menjadi marah. Aja bakal gagal. Enggak, ini bakal berhasil. Udah kan banyak kan nanti kita lihat di laporan keuangan. Iya, tapi kan udah tahu. Karena tim yang tidak kompak masih mengedepankan ego atau pendapat masing-masing, ruang rapat menjadi tidak kondusif. Inilah yang terjadi jika dalam suatu organisasi tidak saling kerjasama menyelesaikan suatu masalah. Organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Baiklah, mari kita lanjutkan. Keributan sampai sini saja. Karena kita satu tim, perlu bekerjasama. Jika kita bekerjasama, maka keuangan perusahaan akan baik, bahkan perusahaan dapat berkembang. Saya rasa kejadian tadi juga sia-sia. Saya meminta maaf karena telah mengedepankan ego saya. Tapi satu hal yang pasti kita tidak bisa terus-menerus membiarkan kondisi keuangan perusahaan memburuk. Saya di sini juga minta maaf karena kita malah menjadi ribut. Namun saya menyetujui pernyataan tersebut. Angka yang saya dapatkan semakin mengkhawatirkan. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, kita bisa menghadapi risiko yang lebih besar lagi. Saya juga minta maaf dan mungkin kita perlu instruksi lagi anggaran pemasaran. Kita bisa fokus pada kampanye yang lebih efektif dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Ide yang bagus, tapi kita harus melihat dari sisi produksi. Mungkin ada beberapa produk yang kurang diminati pasar dan bisa kita hentikan produksinya sementara waktu ini. Saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ini produksi kita. Mungkin ada beberapa mesin atau peralatan yang sudah rusak dan perlu diganti yang lebih efisien. Dan selain itu, menurut saya kita juga perlu negosiasi ulang nih untuk dapat memasok yang lebih baik harganya. Mungkin kita bisa mendapatkan diskon yang lebih besar. Semua ide sangat bagus, tapi kita harus bergerak cepat. Tim ini akan bertanggung jawab untuk merumuskan strategi yang tepat dan memantau pelaksanaannya. Kita semua harus bekerjasama untuk mengatasi masalah ini. Kita harus saling mendukung dan saling membantu. Ingat, keberhasilan perusahaan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sesi rapat hari ini telah membuka mata kita semua akan pentingnya beberapa hal. Yang pertama, manajemen organisasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan tim. Yang kedua, kerjasama dan koordinasi antar anggota tim, yaitu ketua tim, manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer pemasaran sangat penting. Yang ketiga, setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek strategis, operasional, keuangan, dan pemasaran. Sekian dari kelompok kami berharap video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.